Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Hai Sobat Mulan semuanya. Alhamdulillah pada kali ini Educational Field Trip SD Muhammadiyah 09 Plus bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah. Pada kesempatan kali ini, Taman Mini memberi kesempatan kepada guru mengajar dari Taman Mini Indonesia Indah. Dan kita dapat melaksanakan program Educational Field Trip yang kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, pada tahun ini, tema kita kali ini yaitu Explore the Experience by Enjoying the Trip. Diharapkan kalian semua dapat menjelajah semua yang ada di area taman ini, dipandu oleh Miss dan Mister, Bapak dan Ibu guru, serta kakak-kakak dari tim Taman Mini Indonesia Indah. Mari ikuti pembelajaran kali ini, karena memang sesuatu yang berbeda di masa pandemi ini, kita tidak bisa langsung berkunjung ke sana. Ya, nanti akan ada hadiah atau sesuatu yang menarik yang dapat kalian peroleh. Siapa yang terpilih dari para wali kelas kalian. Simak dan ikuti pembelajarannya berikut ini. Terima kasih, salam ceria. Salam cerdas, ceria, ramah, beradab, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Semangat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sayang, hari ini kita berada di Taman Mini Indonesia Indah. Kalian yang ada di kelas 1, 2, dan 3 akan mengunjungi Museum Air Tawar dan Museum Serangga ya. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan mengunjungi Museum Listrik. Kita akan mengadakan Virtual Education Field Trip Museum Tour tahun 2020. Sebelumnya kita semangat dulu ya dengan yel-yel. 1, 2, 3. We are from Mulan. Ceria, We are from Mulan. selalu ramah, We are from Mulan. tetap beradab, We are from Mulan. tetap Islami. Nah, kita sudah sampai di Museum Listrik dan juga di Taman Indonesia Indah. Dan untuk siswa-siswi semua, jangan lupa ya, tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M. Apa aja, Miss? Cuci tangan, Menggunakan masker dan menjaga jarak. 1 meter. Oke. Kita masuk aja langsung, Mas ya. Kita langsung masuk. Assalamualaikum, Pak. Ibu, selamat datang di Museum Listrik dan Energi Baru. Ya, Pak. Terima kasih. Perkenalkan saya dari SD Muhammadiyah 09 Plus, Jurusan Pariwisata.
ingin berkunjung ke Museum Listrik dan Energi ini Pak. Siap, Ya. kami akan membantu. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Mr. Ayib dan juga Miss Lee. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya adalah Parmanto, pemandu Museum Listrik dan Energi baru Taman Mini Indonesia Indah. Dan saya bisa dipanggil Pak Manto. Ya, mantap. Betul Ya, sekali. baik. Banyak yang akan kita tanyakan sebenarnya. Siap. Iya. Dengan Jadi- senang hati kami akan memberikan penjelasan sebatas yang kita punya. Jadi gini, Kak Manto, kita mau Siap. bertanya untuk Museum Listrik ini profil dan tahun didirikannya itu di tahun berapa? Oke, kalau hal seperti ini berarti saya akan menjelaskan tentang sekilas Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, Museum Listrik dan Energi Baru ini didirikan tepatnya sebetulnya tahun 1993, tapi mulai diresmikannya yaitu pada tanggal 20 April 1995 oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu oleh Bapak Soekarno. Baik, Bapak, saya akan menjelaskan tentang keberadaan Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, berbicara tentang Museum Listrik dan Energi Baru, yaitu kalau kita belajar tentang sejarahnya, Museum Listrik dan Energi Baru tepatnya diresmikan pada tanggal 20 April 1995 oleh Presiden RI yang kedua, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Kalau profil dari museum listrik ini bagaimana Pak? Misalnya apakah museum ini di bawah naungan apa? Bagaimana Pak? Baik, Ibu, saya akan menjelaskan tentang sedikit profil Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, Museum Listrik dan Energi Baru tepatnya itu di bawah naungan PLN sendiri dan langsung di bawah PLN Pusdiklat yang ada di Ragunan, yaitu Pusat Pendidikan Layanan seperti Museum Listrik dan Energi Baru sebagai tempat edukasi para masyarakat ataupun pelajar-pelajar yang ada di Indonesia bahkan dunia. Nah, keberadaan museum itu sendiri juga adalah museum sains, museum yang menjelaskan tentang keberadaan pengetahuan tentang kelistrikan dan energi terbarukan. Dan museumnya itu sendiri tentang mulai dari sejarah keberadaan listrik, kemudian teknologi masa kini, teknologi masa depan itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita bisa menuju ke ruang peraga dan kita akan sedikit melihat tentang peraga Museum Listrik dan Energi Baru, baik melalui dari sejarah sampai ke teknologi masa depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sama-sama. Manto. Manto, Iya. ya. Manto tadi sudah membicarakan kita akan mengetahui sejarah kelistrikan. Betul sekali. Oke, Kami jadi belum melihat. siap. Jadi gini Bapak Ibu, sekarang kita berada di Anjungan Listrik dan Energi dan tentunya saya Manto akan mengajak Bapak Ibu menuju ke ruang sejarah. Ayo, mari Bapak Ibu sekalian kita jalan menuju ke ruang. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini kita sudah di areal zona sejarah kelistrikan dan energi terbarukan. Nah, di sini kita bisa belajar tentang keberadaan sejarah dari kelistrikan di Indonesia hingga sampai saat ini menjadi PLN seperti itu. Oh, Nah, seperti itu. jadi kalau kita belajar tentang sejarahnya, tentunya kita akan jauh menyelam ke sejarah masa perjuangan gitu, karena terus terang saja bahwa kelistrikan di Indonesia itu diawali oleh kolonial Belanda dan dibangunnya pun juga oleh kolonial Belanda. Jadi yang membuat perusahaan listrik pertama kali di Indonesia itu adalah pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda. Untuk gambar ini bisa diterangkan Pak, ini gambar apa? Oke, Ya. sebetulnya kalau gambar-gambar yang di sini tentunya ini hanya sebagai dokumen bahwa ini adalah pembangunan gardu induk di Cililitan. Oh, di Nah, Cililitan. pada saat itu pembangunannya masih dengan alat apa adanya dan ini membuktikan bahwa mengalami
peningkatan kebutuhan kelistrikan, sehingga kita harus membuat atau mendirikan gardu tambahan seperti ini. Contohnya di Cililitan. Baik, Ibu, kita bahas ini. Nah, kita akan melihat tentang masa-masa penting dari perjuangan tersebut. Perjuangan maksudnya ini peristiwa-peristiwa gitu. betul sekali. Jadi pada saat kita memperjuangkan tentang perusahaan listrik negara ini hampir sama seperti dengan perjuangan-perjuangan kemerdekaan, karena memang pada saat masa itu bersamaan dengan masa-masa perjuangan pemerintah negara Indonesia. Nah, setelah merdeka, tetapi Belanda itu sendiri juga masih banyak di negara kita. Dan untuk mengambil alih dari perusahaan ini juga masih membutuhkan banyak perjuangan. Nah, ini diawali dari para karyawan-karyawan tenaga kerja di perusahaan listrik tersebut yang didukung oleh patriot-patriot dari pemerintahan seperti itu. Dan ini pun juga masih banyak tokoh-tokohnya seperti itu. Berarti Betul, untuk pembangunan ini butuh perjuangan, Pak ya. betul sekali. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Nah ini Aniem. Aniem. Nah, Aniem ini adalah perusahaan listrik dari Belanda. Oh begitu, mendemonstrasi, menentang Aniem. Aniem, Ya. aniem. Nah baru di sini ada serah terimanya ya. Betul. Nah, ini serah terima yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. dengan Belanda. Dan ini adalah salah satu tokoh. Ada yang kita sebut namanya adalah Kobarsih. Itu adalah tokoh yang memperjuangkan tentang kelistrikan untuk menjadi PLN. Oke, Bapak Ibu, ini adalah dua tokoh penting dalam perjuangan kelistrikan di Indonesia, yaitu Bapak Kobarsih dan Bapak Tanuli Mangku Suyitno. Nah, dua tokoh inilah yang sangat berperan dan sangat semangat sekali memperjuangkan kemerdekaan dan juga merebut dari perusahaan listrik dan negara menjadi PLN saat ini, sehingga kita bisa merasakan keberadaan listrik sampai saat ini bisa dinikmati oleh semua warga negara Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian kita bisa melihat contoh-contoh dari pembangkit-pembangkit pada zaman Belanda yang ada di Indonesia. Silakan Ibu, kita ke arah sebelah sini. Nah, ini pembangkit listrik ini maksudnya listrik itu ya ada PLTA gitu-gitu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi Bapak Ibu semuanya, dulu pada sebelum masa-masa perjuangan, sebelum masa-masa kemerdekaan, pemerintah kolonial khususnya Belanda sendiri itu sudah membangun banyak sekali pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia. Tetapi pembangunan dari pembangkit-pembangkit listrik ini hanya sebatas untuk memenuhi pemerintahan Belanda itu sendiri, dan sedikit bangsa negara yang masih tergolong konglomerat seperti itu yang bisa kerjasama dengan Belanda. Nah, contohnya adalah PLTA Lamajan, kemudian ada Cikalong, Bandung, nah kemudian ada Dago. Contoh yang ada pembangunan dari PLTA yang ada di Bandung itu pun juga cukup lumayan banyak sekali. Jadi ada Pengalengan, Dago, kemudian ada Cikalong. Nah, kalau sekarang itu dipusatkan di Cirata itu, Saguling dan Cirata seperti itu. Itu baru yang ada di sekitaran Bandung, belum ada yang di Sukabumi. Kemudian ada juga pembangkit listrik PLTA yang tertua di daerah Jawa Tengah, yaitu di Boyolali. Betul sekali. Nah, itu sekitar 1921 tempatnya mulai dibangun di sana. Betul. Nah, itulah sejarah-sejarah atau sekilas tentang sejarah yang ada di Indonesia. Sebetulnya selain di Pulau Jawa juga masih banyak di pulau-pulau yang lain, contohnya Bengkulu, kemudian Padang, LTT-nya seperti itu. Oke, kemudian kita bisa menuju ke tempat yang lain.
Iya, dan listriknya itu ya. Tahu. Coba kita tanya sama teman. Dia tadi ya. kapan tadi? Saya juga bingung ini, Miss. Ada buah, ada listriknya. Pas makan ya. Makan lagi yuk. Kawanto. Oke, siap. Kita mau tanya nih, Kak. Jadi kita penasaran nih, Kak Manto. Kita melihat ada buah dan juga ada listrik. Apakah bisa dimakan? Oh iya, tadi teman saya kebetulan taruh buah-buahan di sini nih Bapak Ibu ya, ada belimbing, ada jeruk. Nah, sebetulnya buah-buahan ini hanya untuk eksperimen Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa bereksperimen membuat atau mengkonversikan dari buah-buahan ini untuk menjadi energi listrik seperti itu. Dari buah menjadi energi. Betul sekali. Iya, Miss. Dan ini sebetulnya eksperimen seperti ini sangat mudah dan sangat simpel sekali Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada anak-anak kita yang ada di rumah nih, misalkan gitu ya, bisa langsung mempraktekkan karena alat ini juga sangat gampang ditemukan di rumah kita. Misalkan ya Pak ya, misalkan di sini ada belimbing, mungkin barangkali di depan rumah kita ada jeruk, demikian. Ini rata-rata ibu-ibu nih yang suka menanam jeruk nih. Nah, ternyata dari buah ini bisa dikonversikan untuk menjadi energi listrik, tapi masih secara kecil. Nah, supaya nggak penasaran, kita buktikan aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah sebuah jam digital Bapak Ibu ya, jam digital. Kemudian di sini ada 2 logam ya, yaitu elektroda. Yang pertama adalah sebagai positifnya itu adalah terbuat dari tembaga, kemudian yang kedua sebagai negatifnya terbuat dari logam seng, dan dua-duanya ini sangat mudah ditemukan di rumah kita juga. Misalkan seng, misalkan bekas kaleng susu, minuman yang lainnya, kemudian tembaga. Nah, tembaga memang agak sedikit susah kalau kita mencari yang lempengan. Nah, kita bisa dirubah dengan menggunakan isi kabel. Ya, kawat kabel itu kan biasanya dari tembaga, jadi langsung saja seperti itu. Nah, ini kita butuh 2 Bapak Ibu ya, ini di sini yang sudah tersambungkan ke jamnya sebagai aliran dari pengganti baterai ya, positif dan ini negatif. Nah, caranya kita susun seperti baterai ya, rangkaian seri. Yang pertama misalkan ini sebagai negatifnya. Nah, kalau negatif pastinya ketemu dengan positif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini pindah ke negatif. Kemudian di sini ada positifnya yaitu tembaga. Nah, identik listrik itu mengalir dari positif menuju ke dari negatif menuju ke positif. Nah, ternyata sini sudah menyala, sudah menghasilkan energi listrik. Nah, ini selain untuk jam digital itu juga sebenarnya bisa untuk lampu yang sangat kecil LED seperti itu. Oh, iya. Jadi nggak hanya jam digital saja. Betul sekali. Kalau misalnya jam digital bisa akhirnya bisa ya. Kemudian dengan apa lagi Kak? Apakah bisa dengan yang gaya putih? Oke, jadi Bapak Ibu ya, karena ini kita memanfaatkan dari buah-buahan, tentunya hasil listriknya pun juga masih kecil. Tapi semakin banyak buahnya, tentunya semakin terakumulasi energinya, maka juga bisa menghasilkan energi listrik yang cukup besar. Tapi memang wattnya atau tegangannya atau voltasenya itu pun juga masih relatif kecil. Jadi kalau untuk digunakan sebagai listrik dinamis belum bisa. Ya, jadi ini masih listrik statis yang masih sangat kecil sekali. Dan kalau di rangkaian elektronik itu mungkin kalau terukur sekitar 1 watt seperti itu. Ya, aplikasinya sangat kecil sekali. Nah, ini yang dari belimbing. Ada juga dari jeruk, kemudian ada dari bibit bulu, dan ada dari buah-buahan yang lainnya seperti itu. Bahkan dari kentang bisa loh, Bu. Ya, kentang bisa dikategorikan dalam buah ataupun sayur. Nah, rata-rata sebagai sayur karena dimasak. Jadi tidak hanya terbatas ke buah-buahan. Intinya dari buah atau sayur yang mengandung asam. Jadi bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Dan di sini juga tidak hanya buah-buahan, tapi ada air seperti itu. Nah, kalau
tadi kita melihat dari sisi buah-buahannya. Nah, ternyata di sini juga kita memanfaatkan dari air, Pak. Sekecil ini airnya. Betul. Sedikit Jadi sekali. ternyata air juga bisa menghasilkan energi listrik, ya. Dan ini airnya adalah murni air mineral dari sumur. Nah, dan ini, Sumur? ya, ini dari sumur semuanya ya. Ini dari sumur, dan sebetulnya dari air yang sudah terkemas juga bisa, misalkan aquavit atau yang lainnya. Nah, kita praktekkan saja. Ini teori praktiknya hampir sama seperti yang tadi, Pak, ya. Rangkaiannya juga sama, yang ini positif, ini negatif. Nah, kita masukkan ke satu wadah air, kemudian ini juga masukkan. Nah, ini belum terhubung, ya. Masih kita perlu bantuan yang namanya apa? Logam, tembaga, dan seng. Nah, kita tidak boleh lupa nih kalau misalkan seperti ini ya. Nah, kita masukkan nih tembaga ketemu tembaga, seng ketemu seng. Nah, tentunya tidak akan menyala. Nah, baru kita rubah Bapak Ibu ya. Kita rangkaian seri seperti ini. Wow, ternyata sudah menyala Bapak Ibu semuanya. Jadi harus yang berlawanan. Betul. Betul sekali. Jadi dari muatan negatif menuju ke muatan positif, dan di sini dihubungkan ke sebuah baterai. Nah, ini masih bisa lagi Bapak Ibu ya. Misalkan saya pegang nih. Nah, ini tentunya mati karena putus ya. Nah, kalau misalkan tangan saya kita masukkan, nah, Bisa Bapak juga Ibu ya? bisa lihat, wow, ternyata Tangan- bisa tangan menyala kita- tajamnya ya. Tangan kita mantap jadi positif. Betul. Jadi seperti itu. Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah bahwa tubuh kita itu bersifat konduktor. Biasanya nih Bapak, ada listrik statis ini harganya bagaimana ya Pak? Baik, ya. Kalau tadi kita kan sudah belajar dari tumbuhan, dari air. Nah, di sini ada alat yang berdiri tegak, kemudian ada tisunya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan Ibu kali ya, penasaran ya, Bu, ya. Apa sih ini kok beda banget dengan yang lain gitu ya? Nah, ternyata Ibu, di sini ada sebuah seperti baling-baling yang terbuat dari kayu nih. Ini berasal dari kayu, kemudian di sini ada tisu, dan di sini ada sedotan plastik. Nah, ini sedotan plastik ya yang sudah kita jumpai juga, misalkan jus atau galon anak-anak, nah sama. Nah, kita gosokkan ke sebuah tisu misalkan seperti ini. Langsung kita praktekkan misalkan. Nah, si sedotan ini kita gosok Ibu ya, kita gosok seperti ini. Ini bisa menggunakan tisu, juga bisa menggunakan kain misalkan ya, kain kita atau kain wol seperti itu. Nah, kita praktekkan saja Bu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita gosokkan. Ini juga tidak cukup, tidak membutuhkan waktu lama Ibu ya, sangat sebentar sekali. Nah, seperti ini Bu ya. Tuh, cepat sekali ya memutar dari kayu tersebut. Nah, kita balik arahnya nih. Nah, masih bisa memutar balik. Nah, iya betul sekali. Hanya dengan digosokkan. Hanya dengan digosokkan ke sebuah tisu ataupun kain. Berarti, jadi kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya ini adalah proses terjadinya perpindahan muatan. Jadi setiap benda itu ada unsur atomnya, ya, ada unsur atomnya. Jadi ada muatan positif, ada muatan negatif, ada juga yang netral sebetulnya. Ada proton, elektron, ada neutron kan seperti itu. Nah, proton itu positifnya, neutron adalah negatifnya. Nah, pada saat kita gosok-gosok seperti ini ada muatan yang hilang. Ada yang hilang karena pindah ke sebuah tisu tersebut. Jadi misalkan seperti ini, nah, kita gosok dari batang ini ada muatan yang hilang, sehingga pada saat kita dekatkan di sini dia akan menarik benda yang lain.
Ini apa ya? Kalau mau kita tanyakan saja ya. Yuk kita tanyakan saja ke Kamanto. Kamanto. Iya, Bapak Ibu gimana? Saya penasaran nih Kak, tadi ini kok berbentuk bulat seperti ini ya? Terus juga tadi pas saya sentuh ada listriknya. Kagetkan gitu Iya, ya. saya kaget. Oke, jadi ketika memang ini dinyalakan. banyak orang yang kaget-kaget di sini ya. Oh, ya. Namanya Rata-rata apa? ini kita sebut dengan Van de Graaff Van de atau Graaff. generator Van de Graaff. Generator. Iya betul. Jadi generator Van de Graaff ini adalah suatu alat yang dapat menghasilkan listrik statis juga. Tapi listriknya ini bisa kita rasakan, bisa mengagetkan juga seperti itu. Nah kita lihat dulu sebentar ya. Kita praktekkan di sini. Nanti juga ada percikan. Wow. Nah, rambutnya juga akan sedikit berdiri. Oh rambutnya Iya. sedikit berdiri. Berdiri. Ya ini kalau Mister sendiri yang megang, berarti rambutnya juga akan berdiri. Harusnya bisa berdiri harusnya. Tapi identik kalau rambutnya pendek itu Agak susah. iya agak susah. Atau misalkan ini kita hilangkan, ini biasanya akan mengeluarkan tegangan di sini. Atau kalau misalkan tangan kita dekatkan, itu ada Oh bunyi Kak. seperti itu. Oh iya. Percikannya juga kelihatan, sambarannya ada. Nah, itu kalau dari sebelah sini kelihatan itu. Tuh. Nah, itu sambaran energi listriknya. Oh iya. Ini saya dekat seperti ini berasa Ya, Kak ya? berasa seperti tertarik. Iya, Ya, tertarik. ada magnetnya seperti itu. Jadi ini dinamakan Generator Van de Graaff. generator Nah, Van de Graaff. tuh. Fungsinya generator. Fungsinya generator ini adalah untuk menghasilkan listrik secara sederhana. Kalau tadi kalau kita belajar tentang listrik yang dapat menghasilkan adalah gesekan, induksi magnet atau proses kimia seperti itu ya. Nah ini adalah proses dari gesekan.